Siap Pak Kadis, lapornya saya terima. Saya akan mengutus tim MPA untuk menuju ke lokasi TKP. Punjung Batara. Tolong! 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 Lapor Pak. Ada titik api di dekat hutan desa. Tolong bilang sama rombongan patrolinya. Baik Bu, laporan akan saya terima dan akan saya lanjutkan ke desa. Oke, terima kasih. Izin melapor Pak Kades. Di sini kami mendapatkan laporan dari ibu-ibu yang sedang di sawah. Katanya ditemukan titik api yang mulai merambat ke hutan desa. Kami sudah melakukan pemadaman dini tapi tidak mampu. Mohon bantuannya segera Pak Kades. Siap, terima kasih atas informasinya. Nanti kita segera untuk sampaikan ke tim MPA-nya. Monitor, Ketua MPA, monitor. Ada informasi dari tim patroli, ada kebakaran di lahan masyarakat. Ganti. Siap Pak Kadis, lapornya saya terima. Tolong segera tim MPA-nya langsung segera meluncur ke TKP. Saya akan mengutus tim MPA untuk menuju ke lokasi TKP. Airnya kan bisa kita tekanan kuat nih. Kita kan panas. Ini kan pertama. Kita bisa berlindung. Atau enggak kita.
Siapa kita? Siapa kita? Hai, welcome to channel Punjung Batara. Nah, itu tadi adalah simulasi yang dilakukan oleh tim MPA dari Desa Mangubetung dan juga Desa Slaup saat terjadi kebakaran di area hutan desa. Teknik dan cara penggunaan tersebut akan disampaikan oleh Aloysius dari Menggala Agni, salah satu narasumber di pelatihan kali ini. Bakaran hutan dan lahan. Ya, bersyukur kita di sini sudah punya regunya. Di sini ada beberapa teknik dan cara pemadaman api yang disampaikan oleh Aloysius dari Menggala Agni. Beliau pertama-tama memberikan teknik yaitu berupa cara penggunaan alat manual untuk memadamkan api. Selanjutnya alat pelindungan diri, dan yang terakhir cara untuk memadamkan api dengan menggunakan mesin serta teknik-teknik untuk melakukan pemadaman tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke alat pemadaman api secara manual. Yang pertama itu ada kapak. Jadi supaya aman dan selamat untuk kita dan juga teman kita. Jadi posisikan ke depan, ya, yang sebelah kargonya tuh boleh diarahkan ke bawah. Ya. Kalau misalnya kidal, ya silakan ya dengan posisi kidal. Ya. Posisi keseimbangan ya diatur sendiri. Apalagi itu kalau kita tergesa-gesa, lari dan sebagainya itu sangat disarankan untuk berhati-hati, jangan sampai malah nanti mencederai kita atau teman kita. Jadi posisi pemawar. Nah, tidak disarankan seperti ini, ya, karena kekhawatirannya kalau kita bergas akan mencederai kita sendiri. Jadi tidak disarankan. Kalau bapak mau bawa silakan seperti itu, tapi tidak disarankan karena berbahaya. Tidak boleh juga seperti ini, bisa berbahaya kepala ini. Salah satu contohnya bisa mengenai kepala kita, ini sangat berbahaya, ya. Jangan seperti itu tidak disarankan, karena pembawaannya tidak disarankan. Persyaratannya ini untuk alat manual khusus untuk api yang kecil. Ini bukan untuk api yang besar. Kalau yang besar, kalau misalnya lidah apinya sepinggang kita atau di atas 1 meter, nggak akan mungkin kita mampu tanya dengan alat manual ini, ya kan? Oke, next selanjutnya garuk cangkul. Ini garuk cangkul, ya. Baik. Ini ada dua kegunaan juga. Satunya untuk menggali, satunya untuk mengais atau memisahkan ini. Biasa kalau kita sebut, kalau kita sisir, ya, sisir sampah. Jadi fungsinya ini untuk mengais atau memisahkan serasa atau rumput. Misalnya di sini ada bara api, jadi kita sisihkan supaya tidak bersambungan, ya. Nah, yang selanjutnya itu ada garu tajam atau penggaruk. Di sini untuk penggali, ini hanya untuk menyisihkan, mengaisnya, ya. Jadi fungsinya ini untuk mengais atau menyisihkan serasa atau rumput, ya. Ini kalau posisi kita di lahan kering dan kondisi apinya juga kecil. Dan yang selanjutnya itu ada sekop. Itu yang saya sampaikan tadi di pemikiran kita, kok bisa stop untuk memadamkan, ya kan? Ini fungsinya bisa menggali tanah atau lumpur, ya, misalnya bara. Jadi cara penggunaan tidak perlu kami sampaikan, ya, sudah paham semua cara penggunaan. Fungsinya untuk mengambil lumpur atau tanah, ditutupkan ke bara api, atau sebaliknya bara api yang ada itu kita ambil, kita angkut ke lumpur atau tempat yang lembab, ya, karena untuk ngangkut air tidak mungkin, ya, untuk ngangkut air tidak mungkin. Jadi yang lebih memungkinkan bara api itu ditutup dengan tanah. Jadi Oke, next selanjutnya itu ada flavor. kita sebut dengan lever, kopiok. Ini pemukul api. Bahannya kurang lebih seperti, ada juga yang karet, ya. Bang, itu untuk balikkan. Jadi fungsinya ini untuk
memukul atau meredam benda api di serasa atau rumput. Jadi cara pemberian seperti itu, jangan dipukulkan ya, digeser, ditahan, geser. Dan begitu mau kita pakai baru kita sambungkan. Yang terakhir ada pisau. Bisa pakai madamkan ya tentu itu bisa pakai mukul, pakai motong kayu Pak ya. Jadi sebagai pengganti dari kepiok, kalau kita tidak punya kepiok, kita potong kayu yang masih ada daunnya atau ranting itu untuk mukul lidah api. Itu Pak ya. Untuk rintis jalan juga. Oke, next selanjutnya kita ke alat perlindungan diri, yaitu ada helm, masker, baju atau pakaian, dan sarung tangan, dan yang terakhir itu ada sepatu. Nah, yang pertama itu ada helm. Jatuh, karena kita yang nabrak ranting, nabrak earphone, karena buru-buru. Karena saya juga sering, saking buru-burunya seperti menabrak tunggul, kan? Jatuh nabrak tunggul. Jadi dengan adanya barang ini, kita relatif aman. Oke, lanjut untuk yang kedua, itu ada masker. Saya pikir seperti kain atau busa atau apa, bukan. Tapi tentu saja kenapa harus seperti itu, tentu saja adalah penelitian orang-orang kesehatan Pak. Jadi sudah standar untuk pencarian udara. Nah, dan lanjut yang ketiga itu ada baju dan celana atau pakaian. Menyelamatkan diri dulu ya. Kalau kita pakai ini langsung dicat semua datang di bukit ya kan. Tapi ini fungsinya untuk menahan panas. Jadi saya tidak sebut ini sebagai tahan api atau anti-api. Takutnya dibawa karena api gunakan banyak kebakaran. Ini tidak tahan api. Ini hanya untuk melindungi panas. Jadi tidak ada yang baju pemadam yang tahan api. Orang Amerika pun tidak ada. Tidak seronok. Dan yang keempat ada sarung tangan. Ini fungsinya bukan untuk pegang bara api, Bapak-bapak ya. Bukan pegang bara api. Jadi siapa tahu kita kepegang ke duri atau kayu-kayu tajam, tunggul tajam. Itu fungsinya hanya untuk melindungi supaya kita tidak cedera, tidak luka. Jadi bukan untuk memegang bara api. Agak ribet karena sudah pakai itu. Kelima itu ada sepatu. Nah, penamanya ini ada juga. Ini macam-macam kalau kita tidak biasa pakai ini cuma agak harap. Nah, kalau saya buang kan? Kalau saya buang, tinggal kita bakar. Ya, pakai botol kit, diikat, nah, seandainya pun hilang, botol kit tidak masalah. Kalau ini hilang, ini udah aset kita, tidak boleh ada yang hilang. Kalau rusak, tidak apa-apa. Yang penting bawa pulang. Mungkin kan ada, kalau pasti mungkin ibu bingung kan, kok sebenarnya kan menanggulangi karhutla, tapi membakar juga. Mungkin saya sedikit menjelaskan. Kalau tadi kan ada teknik pemadaman. Tadi cuma yang dibahas pemadaman langsung. Nah, sebenarnya teknik pemadaman itu ada pemadaman langsung dan juga pemadaman tidak langsung. Pemadaman tidak langsung itu salah satunya dengan membuat gelaran api dan membakar balas pak.